Membenci itu bukan sifat manusia, menghakimi itu adalah wilayah Tuhan. Ketika aku pulang ke Madura, orang sana nganggapnya aku orang sini. Dan ketika aku di sini, orang sini nganggapnya aku orang Madura. Ya gimana lagi, ini udah konsekuensi sebagai new ethnicity. Hi everyone, welcome back to my channel. Makasih udah klik video ini, jangan lupa subscribe. So guys, di video kali ini aku mau ceritain pengalamanku sebagai bagian dari new ethnicity atau kelompok etnis baru di Pulau Jawa. Firstly, I'm gonna make it clear kalau etnis sama ras itu beda. Ras itu based on physically atau biologically. It's like ras kulit hitam dan ras kulit putih. Tetapi kalau etnis itu based on cultural identity. Jadi, ethnicity itu adalah kelompok masyarakat yang diidentifikasikan dan dikenal berdasarkan tradisi, sejarah, bahasa, dan bahkan agamanya mereka. So, seringkali new ethnicity itu menjadi minority di suatu daerah. Being minority isn't that easy. Aku datang ke sini dengan atribut kebudayaanku yang masih melekat banget dalam diri aku. Dan itu semua nggak mudah untuk diterima di sini, which mean I was really confused and getting tired of adaptation. Plus, susah banget nyari temen yang mau menerima itu semua dan ngebantu aku untuk beradaptasi. Jadi itu semua yang ngebikin gak mudah dan itu sedih banget. Dulu waktu aku selesai kuliah, aku langsung pulang atau aku tuh lebih suka menyendiri. Ya daripada aku kena sindir atau kebiasaan-kebiasaanku sebagai bagian dari orang Madura itu disinggung-singgung, kan gak enak kayak gitu loh. Ya gak sih? Waktu aku ngenalin ke teman-teman atau ke dosen aku tuh asalnya dari mana, mereka itu sebagian dari teman-teman tuh ngeresponnya itu kurang baik. Mereka nyebutin stereotip orang Madura kayak gitu. You know, stereotip itu tujuannya untuk hal yang negatif dan kebenarannya itu nggak bisa dibuktikan 100% gitu loh. Jadi ya kesel. Sampai tuh ya ada yang nanya gini, orang Madura itu kalau ngomong diulang-ulang ya? Dan orang Madura itu nggak bisa ngebedain warna biru dan warna hijau ya? Terus orang Madura itu kalau ngomong keras-keras ya? Itu menyebalkan gitu. Itu semua nggak bisa dibenerin 100%. Yang pertama, orang Madura itu kalau ngomong diulang-ulang. Let me give you example. Begini, temanku tuh nanya, kalau orang Madura tuh ngomongnya diulang-ulang ya. Terus aku nanya, contohnya seperti apa? Dia bilang, ya mereka kalau bilang teh sate kayak gitu. Actually, contoh itu tuh sama seperti halnya begini. Sate kayak gitu kan. Cuman orang Madura itu kalau ada kata-kata yang harus diulang, mereka itu ngulanginnya itu beda. Contohnya, jadi ada dua kata, sate sama sate kan, mau diulang itu. Satu kata yang mau diulang-ulang jadi dua kata. Sate yang pertama itu cuman disebutkan silabus keduanya aja, T. Kemudian kata yang kedua itu lengkap, T sate kayak gitu. Itu caranya orang Madura ngomong hal yang harus diulang. Terus aku contohkan lagi, bagus, bahasa Maduranya bagus itu becek. Jadi kalau orang Madura mau nawarin barangnya, ini loh bagus-bagus kayak gitu. Jadi mereka bakalan bilang cek becek kayak gitu. Becek sama becek, dia itu mau diulang, bagus-bagus kan gitu. Becek yang pertama itu diucapin silabus yang keduanya aja, cek. Terus yang kedua lengkap, becek. Kayak gitu guys. Misalkan ada yang nanya lagi, tapi kan bisa bilang cuma satu silabus, bagus kayak gitu. Ya beda nanti maknanya. Konteksnya begini, ini bagus, ini loh bagus-bagus, kan beda di situ. Terus yang kedua, warna hijau sama warna biru. Actually, mereka itu bisa ngebedain dua warna itu. Cuman keterbatasan vocabulary. Nggak ada warna hijau di sana. Tapi mereka itu bisa ngebedain warna hijau dan warna biru. Mereka tuh bilang, untuk warna hijau, biru daun, seperti itu. Ini persoalannya tentang vocabulary, bukan tentang mereka bisa nggak bisanya. Orang Madura kalau ngomong keras-keras. Wait, ini persoalan intonasi, udah gitu aja. Actually, itu semua bukan pertanyaan, tapi it was like confirmation, not confirmation, judging actually.
Capek nggak sih? Kesel nggak sih di judge kayak gitu? Tapi kemudian aku nggak mau getting baper berkepanjangan dengan situasi ini. Aku nggak mau energiku tuh kayak habis ngurusin hal-hal yang seperti ini. I mean, ini bukan hal yang sepele dan aku ngiklasin begitu aja ketika mereka begitu, nggak. Cuman di sini aku belajar untuk menerima itu semua. Kalau 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 orang Madura itu punya stereotip yang seperti itu. Ngilangin stereotip itu susah. Jadi ya aku mencoba untuk kalem aja. Aku banyak belajar, kayak baca buku, baca-baca artikel, kemudian diskusi sama teman-temanku yang mau menerima aku dan ngebantu aku untuk beradaptasi di sini. Dan sejak saat itu, aku mulai bisa kalem menghadapi itu semua. Satu hal yang sangat berpengaruh dalam hal ini yaitu sebuah tweet dari wartawan Jepang yang pada saat itu disandra oleh kelompok teroris ISIS. Jadi sebelum eksekusi mati, wartawan itu nge-tweet dalam bahasa Indonesia artinya begini kurang lebih. Membenci itu bukan sifat manusia, menghakimi itu adalah wilayah Tuhan. Itu yang paling aku ingat sampai saat ini. Jadi yang aku lakuin sampai sekarang, showing that I am minority here dengan segala kekurangan dan kelebihanku. And I'm trying to show people the best part of me. Gitu aja. Setelah lama tinggal di sini, aku banyak menyerap kebiasaan-kebiasaan yang ada di sini seperti makanan, interaksi dengan sosial dan lain sebagainya. Dan pas aku balik ke Madura, teman-temanku tuh di sana bilangnya kalau aku tuh sudah orang sini secara behavior. Dan itu ngebingungin nggak sih? Ketika aku pulang ke Madura, orang sana nganggapnya aku orang sini. Dan ketika aku di sini, orang sini nganggapnya aku orang Madura. Ya gimana lagi? Ini udah konsekuensi sebagai new ethnicity. Ya udahlah, biarin aja identitasku emang kayak gini. Yang terpenting adalah aku selalu menunjukkan hal yang terbaik dari diri aku dan aku selalu mencoba untuk tidak menyakiti orang lain dan merugikan mereka. Gitu aja sih. Itu ceritaku kali ini. Makasih udah dengerin. Again, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Thank you very much. I'll see you again. Bye.